Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihah Salwadifa Pangestu. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Pontianak, jurusan D4 Keperawatan Pontianak. Saya akan mempraktekkan yaitu satuan acara penyuluhan yang berjudul Teknik Menyusui yang Baik dan Benar. Tepatnya di lapangan Posyandu di daerah Perdamaian Ujung Kota Pontianak. Akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pada waktu 10 pagi. Baiklah, sebelum kita mulai, pada teknik menyusui yang baik dan benar memiliki tujuan yaitu agar peserta mengerti tentang cara menyusui yang baik dan benar. Permisi, Ibu. Ya. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan satuan acara penyuluhan yang berjudul Teknik Menyusui yang Baik dan Benar. Baik Bu, sebelum kita mulai, apa sih yang Ibu ketahui tentang menyusui? Yang saya ketahui sih ya kita memberikan ASI kepada anak bayi kita Ya, Bu. sebagai asupan nutrisi dia waktu bayi, karena kan katanya nggak boleh dikasih makanan ya selain ASI. Ya Bu, betul sekali ya Bu ya. Teknik menyusui yang benar adalah cara memberikan ASI kepada bayi dengan pelekatan dan posisi ibu dan bayi dengan benar. Jadi, teknik menyusui yang benar adalah cara memberikan ASI kepada bayi dengan posisi ibu yang benar sehingga memudahkan bayi untuk menyusui. Selanjutnya, Ibu, ada posisi dan pelekatan menyusui. Nah, pada posisi ini terdapat berbagai macam posisi menyusui, Bu. Cara menyusui tergolongan biasa dilakukan adalah dengan cara duduk, berdiri, atau berbaring. Biasanya Ibu memberikan ASI kepada anak Ibu dalam keadaan posisi apa ya, Bu? Kalau misalnya mau tidur dalam posisi berbaring, cuman kalau misalnya lagi santai-santai biasanya dalam posisi duduk nih, seperti ini. Oh gitu ya Bu Iya. ya. Nah Bu, ini ada sekedar informasi ya. Teknik menyusui baik dan benar bisa Ibu lihat pada gambar nomor 1 ya Bu ya. Nah ya. Nah, pada gambar nomor 1, posisi menyusui sambil berdiri itu juga benar Bu ya. Oh, jadi kalau berdiri boleh ya? Iya benar. Terus sambil duduk juga bisa. Dan sambil rebahan atau sambil berbaring juga bisa Bu ya. Tapi letakkan anak pada posisi sejajar sama puting ibu ya Bu ya. Selanjutnya ada juga Bu posisi yang memang khusus buat ibu yang pasca operasi. Karena kan ada operasi melahirkan anaknya nih dalam operasi sesar atau normal. Nah, pada posisi sesar nih, nah Bu, pada posisi sesar ini bisa berbaring, rebahan, posisikan bayi di sejajar susu ibu. Terus untuk bayi kembar bisa Bu seperti gambar ini Bu. Nih, letakkan posisi bayi kembar secara bersamaan. Jadi dua gini Bu ya. Kiri kanan gitu ya? Ya, bisa kiri kanan gitu. Nah, ini bisa Ibu simpan ya Bu ya untuk tambahan informasi di rumah, bisa Ibu anukan lagi. Oh iya, terima kasih ya. Iya, terus ada juga Bu, selain posisi. Nah Bu, selanjutnya itu ada langkah-langkah menyusui yang benar ya Bu ya. Sebelum Ibu menyusui anak Ibu, langkah-langkah apa sih yang Ibu lakukan sebelum menyusui anak Ibu? Paling ini aja, saya bersihkan dulu daerah payudara saya. Ya. Setelah saya rasa cukup bersih, Ya. baru saya ini nyusuin anak saya. Oh gitu Seperti ya Bu itu ya. aja. Nah, ini ada juga Ibu langkah-langkah yang betul tadi yang Ibu sampaikan itu cukup betul. Nah, ini paling tepatnya ya Bu ya. Yang pertama itu kita cuci tangan dulu supaya tangan kita bersih. Habis itu yang kedua, peras sedikit ASI dan oleskan sekitar putingnya. Oh gitu ya. Iya, terus yang ketiga, Ibu bisa ambil posisi Ibu yang paling nyaman, atau berbaring, atau duduk. Jangan hanya leher dan bahu saja Bu. Kepala dan tubuh bayi harus lurus dan hadapan bayi dalam keadaan dada Ibu.
sehingga hidung bayi berhadapan dengan puting susu. Biarkan bibir bayi menyentuh puting susu ibu ya Bu ya, dan tunggu sampai terbuka lebar. Terus selanjutnya segera dekatkan bayi ke payudara ibu sedemikian rupa sehingga bibir bawah bayi terletak di bawah puting susu ibu. Caranya meletakkan mulut bayi dengan benar, yaitu dagu menempel pada payudara ibu, mulut bayi terbuka lebar dan bibir bayi membuka lebar. Jadi seperti ini ya Bu ya. Ini bukan bayi Bu ya, anak ibu ya Bu ya, seumpama nih. Nah, jadi tuh kita tuh mesti pertama kali cuci tangan ke Anda nih. Nah, kita harus berhadapan dengan anak ibu ya Bu ya. Terus puting ibu memancing mulut anak ibu supaya terbuka dengan sendirinya Bu ya. Terus bagian tangan ini tidak hanya diletakkan ke badan anak ibu saja, tapi tumpangkan kepala anak ibu supaya nyaman dalam pemberian ASI-nya Bu. Setelah selesai menyusui ya Bu ya, mulut bayi kedua, pipi bayi dibersihkan dengan alat bersih yang telah direndam dengan air hangat. Jadi kan biasa bayi itu kan ada cemut-cemut tuh, jadi terlap dulu. Nah, selesai itu. Sebelum tidur, bayi harus disendawakan dulu Bu, supaya dia ndak bungkam, ndak kayak keluar susunya di mulutnya tuh biasa gitu Bu, saking Biasa kekenyangannya. begini banyak-banyak nih Dek, di sini Dek. Nah, itu Keluar. mesti disendawain dulu ya Bu ya. Gitu. Terus bila kedua payudara masih ada ASI ibu, tahan puting susu dengan kain supaya airnya berhenti keluar. Jadi itu kita kayak sempal gitu kain supaya air susunya tuh enggak keluar lagi Bu. Seperti itu. Ya Bu, seperti itu ya Bu ya. Terus selanjutnya ada cara pengamatan teknik menyusui yang benar. Nah, menyusui dengan teknik yang tidak benar dapat mengakibatkan puting susu menjadi lecet dan ASI tidak keluar secara optimal sehingga mempengaruhi produk ASI selanjutnya, atau bayi enggan menyusui. Apabila bayi telah menyusui dengan benar, maka akan memperhatikan tanda-tanda berikut. Nah, apa sih yang Ibu ketahui kalau tanda-tanda bayi itu sudah kenyang? Biasanya sih ini tertidur dia kalau misalnya dikasih susu tuh. Ya. Nah, itu kan biasanya tandanya udah kenyang. Ya. Terus biasanya dia juga ini tidak mau nyusu lagi, dilepaskannya putingnya. Gitu ya Bu Jadi ya. saya rasa tuh udah kenyang gitu kan, Iya. terus tidak rewel. Seperti itu Iya, sih. Jadi yang pertama, bayi tampak tenang. Pasti tenang kan setelah kita memberikan ASI. Terus yang kedua, badan bayi menempel pada perut ibu. Jadi dia tuh perlu pelukan dari ibu. Terus yang ketiga, mulut bayi terbuka lebar. Dagu bayi menempel pada payudara ibu. Terus yang kelima, sebagian areola. Areola itu apa Mbak? Oh, areola itu kulit di sekitar puting yang berwarna gelap sedikit tuh Bu. Oh, itu namanya areola ya? Iya. Terus areola bawah lebih banyak yang masuk. Hidung bayi mendekati dan kadang-kadang menyentuh payudara ibu. Terus yang berikutnya, mulut bayi mencakup sebanyak mungkin areola. Terus Ibu tahu tidak, biasa tuh lamanya bayi menyusui itu berapa lama biasanya Ibu menyusui? Paling tuh setengah jam. Setengah jam atau sampai udah kenyang? Kalau udah kenyang tuh pokoknya dilepaskannya biasanya, atau dia tak nyedot lagi tuh Bu. Lama dan frekuensi menyusui Bu ya. Sebaiknya tindakan menyusui bayi dilakukan di setiap bayi membutuhkan, karena bayi akan menentukan sendiri kebutuhannya. Ibu harus menyusui bayinya bila bayi menangis bukan karena penyebab lainnya. Biasanya kan bayi kan nangis nih bukan?
bayi nangis kan, oh pasti kita berpikir kan bahwa bayi itu aus. Nah, biasanya gitu gak tuh Mbak? Itu tuh bayi itu bisa jadi bisa BAK atau kepanasan atau kedinginan atau sekedar ingin didekat gitu Bu. Nggak semestinya kok nangis langsung kita kasih ASI. Biasa saya kayak gitu tuh, kok udah nangis tuh oh berarti lapar lah ini kan. Saya kasih ASI. Nah itu, atau ibu sudah merasa perlu menyusui bayinya. Bayi yang sehat dapat mengosongkan satu payudara sekitar 5-7 menit Bu. Dan ASI dalam lambung bayi akan kosong dalam waktu 2 jam. Pada awalnya, bayi tidak memiliki pola yang teratur dalam menyusui dan akan mempunyai pola tertentu setelah 1-2 minggu kemudian. Menyusui yang dijadwalkan akan berakibat kurang baik karena isapan bayi sangat berpengaruh pada rangsangan produk ASI selanjutnya. Dengan menyusui tanpa jadwal dan sesuai kebutuhan bayi akan mencegah timbulnya masalah menyusui. Ibu yang bekerja dianjurkan agar lebih sering menyusui pada malam hari. Bila sering disusukan pada malam hari akan memicu produk ASI. Gitu Bu. Dari penjelasan saya, adakah yang Ibu ingin tanyakan? Ini untuk ASI-nya. Iya Bu. Ini ASI saya tuh agak kurang lancar belakangan ini. Jadi kan saya pikir kan mungkin gak cukup nih untuk anak saya gitu kan. Gimana tuh Mbak jadi Mbak? Sebelumnya Ibu sering mengkonsumsi sayur-sayuran tidak Bu? Kalau sayur-sayuran saya agak milih. Oh agak milih ya Bu ya. Enggak semua sayur saya mau makan. Kalaupun makan tuh biasanya yang sedikit, 1 sendok atau setengah sendokan gitulah. Gitu ya Bu ya. Karena saya nggak terlalu suka juga Mbak. Biasanya yang mudah lancar ASI itu banyak makan sayur-sayuran, gitu. tidak mudah stres Bu, jangan memikirkan macam-macam. Sini Bu, ini ada tipsnya Bu. Apa tuh Mbak? Nah, dengar Bu ya. Persiapan mempelancarkan penggunaan ASI dilaksanakan dengan jalan. Yang pertama, Ibu bisa membersihkan area puting Ibu dengan air atau minyak. Area puting Ibu bersihkan dengan air atau minyak ya Bu ya, sehingga epitel yang lepas tidak menumpuk. Ya Bu ya. Terus yang kedua, puting susu Ibu saat Ibu mandi ya Bu ya, bisa Ibu tarik-tarik sehingga menonjol untuk memudahkan isapan bayi Bu. Oh jadi kalau misalnya saya mandi ditarik putingnya itu ya Mbak ya? Ya Bu. Oke. Terus yang ketiga, bila puting susu belum menonjol, dapat memakai pompa susu yang biasanya dipompa tuh ASI kita. Dulu juga saya pakai itu tuh Mbak sebelum ini langsung ngasih ASI lewat puting. Soalnya putingnya kan nggak keluar, jadi saya ini pompa pakai paping tuh kata orang. Itu tidak masalah juga Bu. Nah, baik Bu, pada penjelasan saya hari ini apakah cukup jelas atau ada ingin ditanyakan? Saya rasa sih cukup jelas Pak. Sekarang saya juga jadi udah tahu gimana caranya beri ASI yang benar untuk anak saya. Cukup jelas sih Mbak caranya gimana. Langkah apa aja yang harus saya lakukan sebelum ngasih ASI. Yang paling terpenting sih tadi yang dari Mbak jelaskan ya, harus menjaga kebersihan ya Mbak ya. Iya, sangat penting itu penjaga bersihan Bu ya. Nah, tadi yang sudah saya kasih ke Ibu buku tentang penjelasan teknik menyusui ASI, bisa Ibu pelajari nanti di rumah biar lebih paham lagi ya Bu ya. Oh iya Mbak. Baik Bu, sampai di sini penjelasan saya tentang informasi teknik menyusui yang baik dan benar. Bila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Oh ya Mbak, terima kasih ya Mbak ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.